apa yang mesti di sekolah beli gitu ya, agar ini dalam rangka persiapan AKM juga. Sekolah mesti membeli jenis buku seperti apa sih? Supaya siswa punya keterampilan literasi dan numerasi. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih buku ya. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah penyajian, dan yang ketiga adalah kegrafikaan atau ilustrasi visual gitu ya. Dari ketiga hal ini, yang pertama tentunya ketika kita memutuskan untuk membeli buku, kita perlu memperhatikan yang pertama bahwa buku itu harus memiliki daya pikat. Jadi harus menarik, harus sesuai dengan minat anak. Jadi kalau sekolah mau memberi buku untuk anak SD ya pertimbangkan tema-tema atau materi yang memang diminati oleh anak SD. Dari baik laki-laki maupun perempuan ini penting ya. Nah, karena ya pembaca laki-laki dan pembaca perempuan punya minat yang berbeda. Itu sudah dibuktikan oleh banyak riset. Yang kedua, penyajiannya tentu harus baik. Aspek kebahasaannya harus baik, memiliki proporsi teks dan ilustrasi yang sesuai dengan jenjang, jumlah kata dan jumlah kalimatnya tidak terlalu banyak. Kemudian dari segi grafikaan ini penting karena anak-anak sekarang itu mereka sudah melek visual, mereka lebih tertarik kepada visual daripada teks, sehingga menciptakan buku-buku yang kayak visual itu baik sekali. Dan tentunya untuk buku-buku seperti ini, sekolah perlu mengetahui cara menilai kualitas dan cara penyajian gambar pada buku, misalnya memilih ilustrasi yang baik, yang bukan pensilan gitu ya, sesuai jenjang gitu ya. Kalau misalnya untuk SD kelas rendah, tidak harus colorful, tapi memiliki warna-warna dengan komposisi yang baik, yang ditata dengan baik warna-warnanya gitu. Kemudian kalau untuk kalau untuk sekolah menengah misalnya, tetap juga memperhatikan alternatif buku-buku yang memiliki visual yang kaya begitu. Jadi memang betul kita perlu memperkenalkan novel sesuai dengan jenjang gitu ya. Tapi buku-buku komik juga perlu. Buku-buku novel grafis juga perlu bagi pembaca SMP dan SMA karena memang mereka anak sekarang suka sekali dengan visual, terbiasa dengan media digital, media massa dan lain-lain yang kaya sekali visual. Jadi tetap pertimbangkan buku yang kaya visual untuk jenjang membaca remaja begitu ya. Dan dari segi penyajian misalnya ceritanya juga harus baik, tidak hanya cerita yang menyenangkan orang tua atau guru begitu ya, yang tokohnya itu soleh, baik, rajin gitu ya, yang kalau dinasihati orang tua langsung menyadari kesalahannya dan menyesal gitu. Tapi cari cerita-cerita yang maksudnya memang betul-betul menggambarkan pembaca sasaran. Cerita yang memiliki unsur humor itu tentunya disukai oleh pembaca. Cerita horor boleh nggak gitu? Iya, boleh nggak? Kalau boleh, boleh juga saya ya. Boleh. Anak-anak suka horor ya. Anak suka horor. Tapi mungkin nggak yang menjurus ke syirik atau gimana gitu ya yang. Ya itu memang harus hati-hati. Kalau menurut saya sih karena buku-buku untuk anak dan remaja itu ditulis oleh orang dewasa, jadi sudah asal itu proses produksinya baik, proses penulisannya juga terkurasi, orang dewasa juga memiliki bisa menyaring ya konten yang mereka tidak ingin anak-anak baca gitu. Jadi asal itu tadi tidak mengandung unsur kekerasan yang berlumuran berdarah-darah gitu ya, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat tertentu. Saya pikir horor bisa menjadi buku yang menarik ya. Untuk mendapatkan buku-buku seperti itu ya kualitasnya bagus, kontennya juga bagus, apakah perlu guru sebelum membeli membaca dulu bukunya gitu ya? Atau mungkin nggak, misalnya sekolah membentuk tim gitu ya,
Jadi ketika buku Ya. belum masuk ke sekolah, itu udah terjamin oleh guru, udah dibaca gitu. Iya, itu pentingnya tim literasi sekolah atau tim khusus yang memang menangani pengadaan buku-buku. Karena tim ini harus mengetahui buku, harus misalnya yang suka membaca juga, dan mengetahui misalnya penerbit mana sih gitu yang kredibel gitu. Kita mengetahui bahwa buku-buku juga banyak diproduksi oleh penerbit yang mungkin alamat domisilinya tidak jelas, kemudian penerbit ini tidak pernah terdengar misalnya tidak memiliki sosial media gitu ya, diragukan eksistensinya gitu ya, seperti itu. Kita saat sekarang ini kan mudah bisa mencari melacak kredibilitas sebuah penerbit itu dengan melihat buku apa sih yang sudah diterbitkan. Ini ada nggak di internet gitu, buku terbitannya banyak nggak gitu, anggota IKP bukan gitu. Nah itu memang untuk menentukan hal seperti itu perlu tim guru dan tenaga kependidikan yang memang memahami dunia penerbitan dan buku gitu ya, dan mungkin sudah mengenali buku-buku terbitan dari penerbit tertentu gitu untuk bisa memilih buku dengan baik. Jadi betul itu perlu ada tim khusus yang meluangkan waktu khusus, misalnya meminta katalog kepada penerbit. Katalog sekarang tersedia di internet banyak sekali dan itu bisa ditelusuri di sana, jadi buku yang akan dibeli begitu. Lu gak sih misalnya sekolah meminta masukan gitu ya kepada siswa terkait buku-buku yang mereka inginkan gitu. Soalnya kan bagaimanapun yang paling tahu keinginan siswa kan siswa sendiri gitu, Mbak. Itu kan guru biasanya mengetahui dari program-program 15 menit membaca misalnya yang sudah dilakukan di sekolah, buku apa yang suka dibaca siswa gitu, buku apa yang ada sekolah yang meminta siswa membaca dari rumah ya, buku karangan penulis siapa sih gitu. Kalau guru-guru yang baik, sepemahaman saya juga tahu buku-buku yang dibaca oleh siswanya, pengarang siapa sih, apakah Terelie atau siapa itu, saya nggak hafal penulis novel remaja ya, tapi ada beberapa penulis yang favorit gitu ya. Nah kan guru atau pustakawan bisa menelusuri pengarang yang suka disebut-sebut oleh beberapa siswa, dan bisa menelusuri juga judul-judul yang lain yang dibuat oleh penulis tersebut gitu, sehingga bisa membeli buku dengan sesuai dengan minat siswa gitu. Guru harus membuka telinga, membuka mata terhadap buku-buku favorit siswa gitu ya, harus mengupdate juga pengetahuan dan informasinya. Tidak hanya perpustakaan sekolah memperbarui koleksinya, tapi juga harus mewartakan koleksi-koleksi baru itu. Minta juga beberapa guru untuk menuliskan review terhadap buku-buku. Sekolah perlu mewajibkan kegiatan wajib kunjung perpustakaan, misalnya 1 jam dalam seminggu. Seperti pustakawan juga tentunya perlu berkoordinasi atau berkonsultasi pada siswa untuk mengetahui buku-buku apa yang perlu diadakan di perpustakaan.